Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 8 Nurfauza, Unit Kerja SD Negeri Dukuringin 1 dengan pengajar praktek Bapak Andi Priyatno dan Bapak Fasil Bapak Inyoman Agus Sudipta. Secara umum, coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Peran coach memfasilitasi meningkatkan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Dalam konteks pendidikan, coaching merupakan komunikasi guru dengan guru. Seorang coach harus dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Paradigma yang dapat diterapkan untuk percakapan coaching adalah paradigma berpikir Among, yaitu coach dan coachee adalah mitra belajar. Komunikasi yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Paradigma berpikir Among ini dapat melatih guru atau coach dalam menciptakan semangat Tutwuri Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran. Melaksanakan coaching terdapat sebuah acuan umum atau alur percakapan yang dapat membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur tirta. Berikut ini merupakan alur tirta. Yang pertama, tujuan umum. Pada alur ini, coachee dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Yang kedua yaitu mengidentifikasi. Pada alur ini, coach melakukan panggilan dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dalam menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Pada alur ini, coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coachee. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Pada alur ini, coachee membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Tahapan supervisi akademi ada 3. Yang pertama, pra-observasi. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, pasca observasi. Yang pertama, pra-observasi adalah pertemuan percakapan yang bertujuan untuk membangun kemitraan antara supervisor dan guru dalam mengembangkan kompetensi diri. Yang kedua yaitu observasi, yaitu pada tahapan ini supervisor akan melaksanakan kunjungan kelas dan mengobservasi pembelajaran yang dilakukan guru. Yang ketiga yaitu pasca observasi, yaitu setelah melakukan observasi, supervisor melaksanakan percakapan dengan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi yang akan dilakukan guru. Proses percakapan pasca observasi ini bersifat relatif dan bertujuan perbaikan ke depannya. Berikut adalah praktik supervisi coaching bersama teman CGP Angkatan 8 dengan Ibu Merlinda sebagai coachee dan Ibu Juria sebagai coach dan saya sendiri Nurfauza sebagai supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oh, Gimana kabar Bu Nur? Alhamdulillah saya juga sangat baik Ibu. Syukurlah. Oh iya Bu, Ya. katanya hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya. Oh iya. Iya Bu, mungkin sebelum melaksanakan coaching boleh saya tanya-tanya terlebih dahulu? Boleh, silakan. Pada kesempatan ini Ibu kan menjadi coach. Iya. Hal apa yang
yang sudah dipersiapkan Ibu untuk menjadi coach? Persiapan saya tentunya yang saya lakukan ini untuk praktik coaching ya. Kali ini dengan menerapkan alur tirta, Bu. Yaitu menanyakan tujuan, kemudian saya akan mengidentifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab, seperti itu. Ini yang saya jadikan acuan untuk melaksanakan coaching pada kesempatan kali ini, Bu. Oke, pada kesempatan ini, coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Julia kembangkan? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian saya mendengarkan aktif ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Nah, untuk detailnya, nanti Ya. kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu Julia observasi? Mau diobservasi? Pada supervisi kali ini ya Bu, saya akan lebih mengarah ke pertanyaan yang berbobot, seperti itu yang akan saya tekankan di situ, Bu. Oke, lalu bagaimana indikator apa yang menggambarkan ketercapaian seperti yang Ibu inginkan? Iya, pada pertanyaan berbobot ini yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka dan eksploratif, Bu, kepada Kuci ya. Pertanyaan terbuka ini merupakan hasil dari mendengarkan dengan aktif dari Kuci, seperti itu, Bu. Luar biasa sekali sih. Oke Bu, selamat melakukan coaching. Semoga pelaksanaan coaching akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan Ibu. Iya Bu, sama-sama. Baik Ibu, izin memanggil Kuci dulu. Iya. Ya Ibu Nur, ini Kuci. Ya. Dengan Ibu perkenalkan, ini Ibu Merlinda. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum Bu Merlinda. Waalaikumsalam Bu Julia. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, tapi agak apa ya, Kenapa nih kelihatan pusing murung? dikit gitulah. Terlihat dari raut Apa ya? Iya. Iya. Terlihat ada kegelisahan seperti itu Bu. Iya. Gelisah kenapa nih Bu? Apa nih yang akan kita perbincangkan kali ini? Silakan. Jadi gini, kelihatan sekali ya wajahnya gelisah. Iya. Jadi ini yang pengen saya obrolin sama Bu Julia nih, kayaknya biar apa ya? Biar plong gitu, biar menemukan solusi. Jadi seperti ini nih Bu, saya itu kan mempunyai permasalahan di dalam tugas sekolah saya. Saya di sini itu berawal dari banyak tugas yang diberikan kepala sekolah kepada saya, sedangkan tugas itu harus diselesaikan bersamaan dalam waktu yang sama, begitu, betul sekali. Dan sedangkan tugas utama saya itu kan menjadi guru kelas. Iya. Saya di sini guru kelas 6. Saya di sini pegang kelas 6 juga. Kemudian saya juga mendapat tugas tambahan dari ibu kepala sekolah. Saya untuk menghandle seperti bendahara bos dan lain-lain. Iya. Seperti itu. Lumayan berat ya Bu. Iya, permasalahan yang timbul di sini itu saya sebetulnya merasa kewalahan dan sepertinya tidak sanggup lah kalau apabila dibebankan ke saya, padahal kan saya selaku guru kelas. Nah, yang pastinya guru kelas 6 itu kan ada tugas administrasi yang luar biasa, banyak gitu ya. Nah,
jadi masalahnya itu banyak tugas ya Bu Linda ya, yang apa dalam waktu yang bersamaan ya. Itu kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi. Ya. Solusi pemecahan masalah saya ini supaya saya ini bisa melaksanakan tugas guru kelas juga, kemudian tugas tambahan dari Ibu Kepala Sekolah juga bisa diselesaikan dengan baik. Iya, baik Ibu. Semoga ya nanti kita dapat solusi yang terbaik lah untuk hal tersebut. Kira-kira apa nih kekuatan Bu Linda atau hal apa yang bisa Bu Linda lakukan dalam menghadapi masalah tersebut supaya tidak mengganggu tugas Ibu ya sebagai guru tentunya. Yang bisa saya lakukan ya, saya ingin mengajak guru kali ya Bu ya untuk berkolaborasi. Iya. Tapi sebelumnya saya harus mengadakan rapat dulu berarti dengan semua guru rekan sejawat untuk membahas tugas-tugas yang dibebankan kepada saya agar bisa saling berbagi ilmu begitu bagi guru atau teman sejawat yang mempunyai keahlian IT. Jadi bisa untuk membantu saya mengerjakan tugas sekolah secara bersama-sama dan supaya saya itu bisa fokus dan tidak kewalahan untuk mengerjakan tugas-tugas saya sebagai guru kelas. Iya, baik Bu. Nah, kalau saya boleh tahu nih, situasi yang Ibu rasakan saat ini itu seperti apa? Yang saya rasakan saat ini, saya merasa terbebani ya, terbebani ketika ada tugas, lagi namanya ada aset dan lain sebagainya lah, itu juga harus dikerjakan bersamaan pada waktu yang sama, harus deadline segala macam seperti itu kan. Nah, saya juga disuruhnya cepat mengerjakan. Di sisi lain, saya kan sebagai guru kelas kan memiliki tugas kewajiban untuk menyelesaikan administrasi kelas yang harus diselesaikan juga begitu Bu. Iya Ibu. Jadi bagaimana nanti nih Ibu bersama guru-guru yang lain untuk berkolaborasi, menurut Bu Linda apa sih maksudnya fokus dan kewalahan mengerjakan tugas sekolah? Jadi fokus menurut saya ini itu bisa mengerjakan tugas sesuai dengan target dan tugas bisa selesai tepat waktu. Itu fokus menurut saya Bu. Kemudian juga harapan guru yang lain juga yang mempunyai keahlian IT itu kan bisalah dipertanggungjawabkan agar tugas-tugas saya ini bisa bersama-sama bareng-bareng, bisa membantu ya. begitu ya. Jadi bisa dikerjakan tepat waktu juga. Iya. Jadi tidak terbebani lagi begitu. Iya. Kemudian apa rencana Bu Linda dalam mencapai tujuan tersebut? Seperti tugas misalkan bisa selesai tepat waktu, tentunya dapat dipertanggungjawabkan juga. Yang jelas setelah diadakan rapat dan sudah ditentukan guru-guru yang akan membantu pekerjaan sekolah itu bisa berkumpul di sekolah dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing gitu. Seperti kan akas, terus kemudian ada dapodik, terus ada aset, ada lapor bulan dan lain sebagainya begitu Bu. Jadi bisa dikerjakan bersama-sama, saling berkolaborasi. Iya, baik. Jadi nanti kira-kira Ibu
perlu dukungan dari siapa saja untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas ini? Saya perlu dukungan dari ibu kepala sekolah ya, Iya. selaku pemimpin dalam sekolah tersebut. Kemudian juga saya butuh sekali bantuan dari rekan sejawat guru agar tugas administrasi sekolah saya itu juga bisa dikerjakan dengan baik dan selesai tepat waktu. Iya. Di titik ini apa inti percakapan yang kita lakukan pada hari ini, Bu? Yang jelas yang dibicarakan pada hari ini diantaranya kita itu harus kayak membuat tim kerjasama di sekolah gitu. Kemudian juga adanya jadwal yang sudah dibuat untuk bisa melaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkanlah tugas-tugas itu, baik perangkat pekerjaan seperti administrasi kelas, kemudian juga ada pekerjaan tambahan-tambahan lainnya seperti itu. Iya. Oke. Dan bisa diselesaikan tepat waktu. Oke, bagus sekali Bu. Itu ide yang luar biasa ya. Terus apa yang harus dipersiapkan nih kira-kira? Yang harus disiapkan ya untuk tugas administrasi sekolah itu ada aset, ada kebutuhan sekolah, ada rapor bulan, dan ada yang lain-lain ya. Kemudian nanti biar bisa dalam 1 tahun itu dimasukkan ke dalam aplikasi. Iya. Kemudian nanti data guru itu bisa ditulis dilengkapi, biar tertulis secara lengkap. Kemudian biar data siswa juga sama, biar dikoreksi dan dimasukkan ke dalam aplikasi dapur. Iya, baik. Jadi bisa nggak Ibu simpulkan hasil percakapan kita kali ini? Saya mau tahu gitu loh kesimpulan percakapan kita pada siang hari ini. Oke. Alhamdulillah. Tadinya tuh saya bingung sekali loh Bu, harus bagaimana kan dengan banyak tugas, administrasi, tugas tambahan, segala macam itu benar-benar harus deadline, harus hari ini selesai dalam waktu bersamaan. Sedangkan saya juga manusia biasa, memiliki keterbatasan. Saya bingung, saya mau bagaimana, tapi dengan percakapan ini saya bisa menyimpulkan adanya kolaborasi. Kolaborasi bersama rekan sejawat juga, kemudian juga dengan kepala sekolah juga saling bekerja samalah untuk menyelesaikan tugas-tugas agar bisa diselesaikan dengan tepat waktu sesuai deadline-nya begitu Ibu. Baik. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Linda setelah kita berbicara tentang permasalahan Bu Linda? Tentu saja lebih lega, perasaannya lebih plong gitu kan. Buntu Bu di sini kan ya. Iya. Setelah di sini, oh iya, ternyata bisa nih kita berkolaborasi bersama gitu dengan penyelesaian masalah seperti itu. Iya. Terima kasih sekali loh Bu Juni. Iya, saya sudah sama-sama. Jadi lebih menemukan apa sih yang selama ini saya jadi pikiran begitu. Iya. Deadline itu loh. Kalau nggak ada deadline mungkin nggak apa-apa. Iya. Harus deadline Iya. gitu. Jadi komitmen Ibu bagaimana ini untuk melaksanakan solusi atau rencana ke depannya? Komitmennya nanti besok ya. Berarti besok saya akan coba ngomong sama kepala sekolah, kemudian bersama dengan rekan sejawat mengajak untuk berkolaborasi bersama secepat mungkin. Iya, tadi tentunya setelah rapat ya Bu nanti Iya. Alhamdulillah, syukurlah kalau Bu Linda dengan kita berbincang tadi, perasaan Bu Linda merasa lebih tenang, lebih lega gitu ya. Semoga semua yang Ibu rencanakan berjalan sesuai yang diharapkan. Mungkin ada hal lain
sampaikan? Kayaknya udah cukup deh Bu. Iya. Kayaknya udah. Bentar lagi jadwal ini anak Iya. les tambahan ya. Anak Iya, les iya, drum baik, soalnya. Ibu. Terima kasih sekali loh Bu Dula. Sama-sama, Sudah diajak Ibu. ngobrol bersama. Sama-sama. Plong. Ya sudah. Kalau begitu saya izin dulu ya Bu ya. Enggak, iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, langsung saja ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi dari coach nih, kompetensi apa yang sudah dikembangkan Ibu Julia pada coaching kali ini? Yang tadi saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Saya mencoba menggugah ya coach untuk berpikir ya, untuk mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Bu. Jadi lebih menggali untuk kompetensi coach itu ya Bu ya. Iya, Tadi Ibu sudah iya. menerapkan pertanyaan yang berbobot juga dari catatan saya ini Ibu sudah mampu menggunakan coach itu tentang ide-ide baru tentang proses berinvestasi Iya. juga ya Bu ya. Bagaimana cara mempercayakan masalahnya ya Bu ya. Iya. Oh iya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya masih ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Saya ingin lebih eksploratif lah untuk pertanyaan berbobot ini Bu. Wah iya benar sekali, sehingga memberikan stimulasi kepada coach untuk Iya. bisa berpikir lebih cermat lagi ya Bu ya. Iya Ibu. Oke. Saya juga berterima kasih, senang bisa bermitra dengan Bu Nur ya. Terima kasih telah mengobservasi saya sehingga saya tahu kelemahan saya di mana, seperti itu Bu. Ibu Julia sangat luar biasa, sama-sama Ibu. Saya juga Iya. terima kasih sudah mau diobservasi sama saya. Iya Ibu. Baik Ibu, untuk kegiatan kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Baik, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. See you.